Selamat malam, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Yang terhormat rekan-rekan media, rekan-rekan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, dan pada malam hari ini, hari Jumat 24 April 2020, kita kembali melaksanakan jumpa media bersama dua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga Sekretaris Bidang Pengendalian Pintu Masuk Keluar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi NTT, Bapak Ishak Nuka, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Dan narasumber yang kedua, juru bicara COVID-19 yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Bapak Dr. Jelamo Ardu Marius MSc. Mari kita dengarkan penjelasan beliau berdua dan selamat mengikuti selanjutnya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media, masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, dimanapun berada. Sebelum saya mengupdate kembali data orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan di seluruh Nusa Tenggara Timur yang dirangkum dari kabupaten kota Nusa Tenggara Timur lalu dianalisis, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjelaskan peraturan Menteri Perhubungan tentang pembatasan penerbangan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Kadis, kami siapkan tempat. Baik, terima kasih Pak Karo Humas. Selamat malam untuk kita semua. Terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Perlu disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, larangan sementara penggunaan sarana transportasi yang dimaksudkan dalam PM 25 2020 berlaku untuk transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Untuk diketahui, transportasi laut sudah kita lakukan sejak tanggal 13 April 2020 sesuai dengan surat Disub nomor 250 tanggal 11 April 2020. Sedangkan untuk transportasi darat yang kita larang adalah angkutan penyeberangan ferry. Itu masih kita larang sesuai dengan surat yang sama, berlaku sejak 13 April 2020.
Sedangkan angkutan umum lainnya dalam wilayah Provinsi NTT tetap beroperasi sebagaimana biasanya. Jadi bis-bis AKDP masih boleh beroperasi. Ya. Kendati demikian, kendati masih beroperasi, namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu tetap hukumnya wajib. Kemudian untuk angkutan udara, transportasi udara, yang dilarang sesuai dengan PM 25 2020 adalah penerbangan pesawat dari daerah terpapar. Ya, itu kita larang. Yang dimaksud dari daerah terpapar itu yang datang dari luar NTT. Itu seluruh penerbangan yang memuat penumpang itu kita larang. Yang tidak dilarang adalah kargo, ya, pemuatan alat-alat yang kesehatan yang berkaitan dengan COVID. Sedangkan untuk penumpang seluruhnya kita larang. Tetapi di dalam Provinsi NTT, di dalam wilayah kita, penerbangan tidak kita larang. Boleh tetap beroperasi seperti biasa. Apa pertimbangannya? Pertama adalah kita daerah kepulauan. Ya, kalau penerbangan lokal NTT kita tutup, lalu bagaimana kalau ada kejadian-kejadian luar biasa? Ya. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan pengiriman alat-alat pelindung diri, alat-alat kesehatan, sampel yang berkaitan dengan COVID dari daerah-daerah. Ya. Ini menjadi pertimbangan kita. Kalau orang tiba-tiba sakit dan membutuhkan rujukan segera, ini menjadi pertimbangan. Jadi kesulitan-kesulitan ini membuat kita harus mengambil suatu kebijakan. Tentunya kebijakan ini tidak bertentangan dengan PM 25 2020. Seperti itu. Jadi besok tetap beroperasi seperti biasa untuk penerbangan di dalam wilayah NTT. Tentunya juga dengan pengawasan yang ketat sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Soal social distancing tetap harus kita perhatikan. Penumpang yang naik dan yang turun tetap diperiksa di bandara, baik bandara keberangkatan maupun bandara tujuan. Itu tetap dilakukan pemeriksaan oleh petugas KKP maupun petugas Dinas Kesehatan setempat. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa penerbangan lokal di dalam wilayah NTT tetap beroperasi. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan yang sudah menyampaikan kebijakan Menteri Perhubungan. Kami akan mengupdate data per hari ini tanggal 24 April 2020 sampai dengan malam ini. Jumlah orang tanpa gejala 88 orang, yang selesai dipantau 24 orang,
Orang tanpa gejala saat ini 64 orang. Jumlah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan 1.630 orang. Orang dalam pemantauan berjumlah 1.578 orang. Yang selesai pemantauan 942 orang. Dan saat ini tinggal 635 orang. Karantina mandiri 674 orang. Karantina terpusat 46 orang. Yang dirawat di rumah sakit 15 orang. Masing-masing 5 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Bidors Momere, 4 orang di Rumah Sakit Umum Karitas Sumba Barat Daya, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Benbui Ruteng, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kefa Menanu, 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Merah Sumba Timur. Yang meninggal 1 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 51 orang dengan perincian. Yang dirawat di rumah sakit ada 10 orang. 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Sowe, Timur Tengah Selatan. 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Alor. 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende. 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha. 1 orang di Rumah Sakit Umum Baika Bubak Sumba Barat. 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat. 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo Manggarai Barat. Dan 1 orang di Rumah Sakit Eskalerik Kupang. Yang dipantau di rumah berjumlah 11 orang. Masing-masing 7 orang di Kabupaten Alor, 1 orang di Kabupaten Timur Tengah Selatan, 2 orang di Kota Kupang, 1 orang di Kabupaten Lembata, dan yang sembuh berjumlah 25 orang, dan yang meninggal 5 orang, dan saat ini tinggal 21 orang. Sampel yang dikirim 75 sampel, hasil lab negatif 51 sampel, hasil lab positif 1 sampel, dan belum ada hasil 23. Terkait dengan hasil lab positif 1 sampel, sebagaimana yang telah kami umumkan pada sore hari tadi bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa pasien nomor 1 yang sebelumnya terkonfirmasi positif tertular virus corona, kita sudah mendapatkan informasi dari Jakarta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang kedua yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan di Jakarta, pasien 01 dinyatakan negatif dari hasil pemeriksaan swab, dan yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan sehat, dan rencananya besok siang akan keluar dari Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Weset Yohanes. Dan setelah dia keluar dan di karantina di rumahnya selama 14 hari, para medis tetap memantau perkembangan dari pasien 01 yang sudah dinyatakan negatif pemeriksaan swabnya. Kita mengucapkan syukur pada Tuhan atas perlindungan kepada yang bersangkutan, dan mari kita berdoa mudah-mudahan pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan yang masih berada di rumah sakit juga segera pulih kembali. Kita mau melihat data per kabupaten kota. Kita mulai dari Kabupaten Alor. Orang tanpa gejala belum ada di Kabupaten Alor. Orang dalam pemantauan berjumlah 21 orang selesai masa pemantauan, dan saat ini tinggal 4 orang, dan 4 orang itu karantina mandiri. Sedangkan pasien dalam pengawasan di Alor
total 12 orang, yang sembuh 4 orang, rawat inap 1 orang, karantina mandiri 7 orang. Jadi saat ini ada 8 orang pasien dalam pengawasan di Kabupaten Alor. Kabupaten Belu, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan berjumlah 67 orang, yang selesai pemantauan 53. Saat ini tinggal 14 orang, dan 14 orang itu karantina mandiri. ND, orang tanpa gejala 22, yang selesai pemantauan 21, jadi tinggal 1 orang tanpa gejala di ND, dan juga sedang dipantau secara intensif oleh dokter-dokter kita. Orang dalam pemantauan di ND berjumlah 20, yang selesai pemantauan 18 orang, saat ini tinggal 2 orang, dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah ND, dan 1 orang yang lain karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di ND ada 2 seluruhnya, satunya sudah sembuh, lalu 1 yang lain masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah ND. Flores Timur, orang tanpa gejala berjumlah 9, dan saat ini sedang dipantau. Orang dalam pemantauan berjumlah 25, 16 yang selesai pemantauan, dan tinggal 9 orang. Karantina mandiri 8 orang, dan 1 orang karantina terpusat. Kota Kupang, orang tanpa gejala 5 orang, orang dalam pemantauan 250, yang selesai pemantauan 117 orang, saat ini tinggal 133 orang, dan yang karantina mandiri 120, dan 13 orang karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan di Kota Kupang ada 7, 4 orang sudah sembuh, 1 orang meninggal, total saat ini 2, dan 2 orang ini karantina mandiri. Kabupaten Kupang, orang tanpa gejala 9 orang, yang selesai dipantau 3 orang, dan saat ini tinggal 6 orang. Orang dalam pemantauan 85 orang, yang selesai pemantauan 51 orang. Saat ini tinggal 2 orang, dan 2 orang ini karantina mandiri. Dan pasien dalam pengawasan 3 orang, 2 yang sembuh, dan 1 masih dirawat di rumah sakit. Lembata, orang tanpa gejala belum ada. Orang dalam pemantauan 53 orang, yang selesai pemantauan 51. Saat ini tinggal 2 orang, dan 2 orang itu karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di Lembata berjumlah 3, 2 yang sembuh, dan tinggal saat ini 1, dan 1 orang ini karantina mandiri. Malaka, orang tanpa gejala belum ada. Orang dalam pemantauan 12 orang, 9 orang yang sudah selesai pemantauan, saat ini tinggal 3, dan 3 orang ini karantina mandiri. Manggarai, orang tanpa gejala 2, orang dalam pemantauan 75, yang selesai pemantauan 23 orang, dan total saat ini 52, dan 2 orang masih dirawat di rumah sakit, dan 50 yang lain karantina mandiri. Manggarai Barat, orang tanpa gejala 21 orang, orang dalam pemantauan 147, yang selesai pemantauan 52, total saat ini 95 orang, 1 orang masih dirawat di rumah sakit, 92 orang karantina mandiri, dan 2 orang karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan di Manggarai Barat berjumlah 14, 8 orang sembuh,
3 orang meninggal, masih data yang lama. Total saat ini 3 orang, dan 3 orang itu masih dirawat di rumah sakit di Labuan Bajo, di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo dan Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Seterusnya kita melihat Kabupaten Manggarai Timur, orang tanpa gejala 2 orang, orang dalam pemantauan 70, yang selesai pemantauan 44 orang, saat ini tinggal 26 orang, dan 12 orang karantina mandiri, 14 orang karantina terpusat. Nagekeo, orang tanpa gejala 2, orang dalam pemantauan 30 orang, selesai pemantauan 28, yang meninggal 1, masih data yang lama, total saat ini 1, dan 1 orang itu karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di Nagekeo 1 orang, dan 1 orang beberapa waktu lalu meninggal. Ngada, orang tanpa gejala 2, orang dalam pemantauan 20, yang selesai pemantauan 17, saat ini tinggal 3 orang, dan 3 orang itu karantina mandiri. Rotendao, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan 52, selesai pemantauan 48 orang, saat ini tinggal 4 orang, 3 karantina mandiri dan 1 karantina terpusat. Saburai Jua, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan 7. Selanjutnya Sika, orang dalam pemantau, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan 153, selesai pemantauan 97, dan total saat ini 56, 5 orang masih dirawat di rumah sakit, 51 orang karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di Sika ada 2, dan 2 orang dinyatakan sembuh. Sumba Barat, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan 18, selesai pemantauan 11, saat ini tinggal 7 orang, dan 7 orang itu karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 1, dan 1 orang tersebut sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Waikabubak Sumba Barat. Sumba Barat Daya, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan berjumlah 194, selesai pemantauan 93, total saat ini 101 orang, 4 orang masih dirawat di Rumah Sakit Caritas, dan 97 orang karantina mandiri. Sumba Tengah, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan 9, dan selesai pemantauan 9 orang. Pasien dalam pengawasan 2 orang, dan 2 orang itu dinyatakan sembuh. Sumba Timur, orang tanpa gejala 4 orang, orang dalam pemantauan 136, selesai pemantauan 89 orang, dan saat ini tinggal 47 orang. 1 orang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha Sumba Timur, 35 orang karantina mandiri, 11 orang karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan di Sumba Timur berjumlah 2, dan 2 orang ini masih dirawat di rumah sakit. Timur Tengah Selatan, orang tanpa gejala berjumlah 10, orang dalam pemantauan 82, selesai pemantauan 43, dan saat ini tinggal 39 orang, dan 39 orang itu karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 2 orang, dan 2 orang itu 1 yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sowe, dan 1 orang karantina mandiri. Timur Tengah Utara, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan 48 orang, selesai pemantauan 25 orang, saat ini tinggal 23 orang,
1 orang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kepha Manado, 18 orang karantina mandiri, dan 4 orang karantina terpusat. Demikian update data per hari ini tanggal 24 April sampai dengan malam ini. Perlu kami sampaikan hasil penelusuran dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Timur Tengah Utara yang dipimpin oleh Kadis Kesehatan Bapak Thomas Laka terkait dengan tempat makan singgahan dari saudara-saudara kita dari Timor Leste beberapa waktu lalu. Rumah makan Padang Sumber Baru di Jalan Eltari kilometer 6 jurusan Kupang, Kelurahan Mobeli, Kota Kepha Manado. Setelah diadakan rapid test terhadap 7 orang pemilik rumah makan, ke-7 orang itu dinyatakan negatif dari hasil rapid test. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim 1618 TTU, Letkol RM Roni Junaidi, Kabak Operasi Polres TTU Bapak Virgilio Amara, Humas Gugus Tim COVID-19 Kabupaten TTU Bapak Kristoforus Ukat, dan Pasi Intel Kodim 1618 TTU Kapten Ribut Dima yang juga mengambil bagian di dalam penelusuran terhadap tempat di mana saudara-saudara kita dari Timor Leste pernah singgah untuk santapan. Dan kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di seluruh Nusa Tenggara Timur, dengan melihat data bahwa pasien nomor 1 yang sebelumnya tertular virus dan hasil pemeriksaan swab negatif, itu menunjukkan bahwa kerja keras para dokter kita, tim medis kita begitu besar, dan kami memberikan apresiasi kepada para dokter kita, kepada tim medis kita di seluruh Nusa Tenggara Timur yang menjadi garda terdepan di dalam menangani orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, bahkan yang tertular virus corona sekalipun. Walaupun pasien 01 dinyatakan negatif dari pemeriksaan swab, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur tetap menghimbau kita seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur untuk tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan juga oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur menghimbau kita semua untuk tetap waspada, tidak panik, supaya kita tetap menjalankan kehidupan secara normal dan tetap siaga. Dan tentu dengan pasien 01 setelah pemeriksaan swab yang kedua dinyatakan negatif, tentu membawa harapan baru kepada kita semua di seluruh Nusa Tenggara Timur bahwa tertular virus sekalipun bisa sembuh apabila kita secara ketat mengikuti protokol-protokol kesehatan. Dan kami menghimbau kepada masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Alor, tempat asal dari pasien 01, untuk memberikan dukungan moral kepada beliau yang nanti 14 hari ke depan tetap akan dipantau di rumahnya, karantina mandiri. Kita mau melihat bagaimana perkembangan selama 14 hari ke depan. Kami juga menghimbau supaya saudara-saudara kita yang pernah kontak dengan pasien 01 ini yang hasil swabnya sudah dinyatakan negatif, untuk tetap
melapor diri kepada tim gugus provinsi atau juga tim gugus Kota Kupang atau juga kepada para medis setempat. Dengan kerjasama yang erat, dengan kerjasama yang kuat di antara pemerintah provinsi, kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur dan masyarakat seluruhnya, kita bersama-sama melawan virus corona. Virus corona ini kita bisa atasi apabila 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari semua infrastruktur pemerintah, TNI, Polri, infrastruktur pemerintahan sipil, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan RT, RW di bawah koordinasi kepala desa, kita semua bisa menjaga Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang tetap sehat dan tetap nyaman. Kalau seluruh masyarakat mematuhi protokol pemerintah, protokol kesehatan, insya Allah kita akan bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Kita melihat bagaimana eskalasi penyebaran virus corona di berbagai negara yang sangat mencekam dan sangat menakutkan, termasuk di Indonesia. Dan itu adalah pembelajaran bagi kita semua, khususnya warga Nusa Tenggara Timur, untuk bisa menjaga kesehatan kita. Kita harapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan, seperti selalu memakai masker ketika berada di ruang publik, ketika kita membawa motor, kita membawa mobil, kita berada dalam bus atau di dalam pesawat, ketika kita ke pasar, ketika kita ke kebun atau kemanapun. Dengan cara itu kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di samping itu, menghindari kerumunan atau juga tidak menciptakan kerumunan dan perkumpulan orang-orang. Di samping itu juga kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita, psikologi yang sehat, sehingga daya tahan kita tetap terjaga. Demikian yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Baru-baru di Flores Timur dan Lambata itu kan ada kapal feri yang sempat nyebrang dan bawa barang. Tapi dalam barang tersebut, dalam kapal feri tersebut, ada beberapa penumpang yang diloloskan untuk sampai ke Lembata dan terjadi penolakan dari orang-orang di Lembata. Peran pemerintah sendiri untuk mencegah hal-hal yang orang masuk mendadak dan lolos begitu saja. Iya, kita harapkan koordinasi yang kuat di antara otoritas pelabuhan di pulau-pulau kita, ya, di Pulau Flores, Pulau Timor, Sumba, Rote, Samurejua, Lembata dan Alor, selalu koordinasi sehingga kita bisa bersama-sama mencegah penyebaran virus corona. Intinya upaya-upaya ini adalah mencegah penyebaran virus corona, dan kami menghimbau masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk tetap mengikuti prosedur dan mekanisme. Kalau Anda ingin menyeberang, lapor diri dengan baik di pihak-pihak yang berwenang dengan alasan-alasan yang sangat kuat. Ya. Dan tentu kita sudah mendengarkan bagaimana peraturan Menteri Perhubungan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk ke depan kita bangun koordinasi di antara kita, mulai dari provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam, salve, salam kebajikan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ishak Nuka STMM, yang telah menyampaikan aturan terbaru dari
Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Juga terima kasih yang sama disampaikan kepada juru bicara COVID-19 yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Jelang Arun Marius MSI. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda dapat memantau siaran kami. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang setia hadir bersama kita, juga rekan-rekan gugus tugas, baik dari TNI Polri maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur dan instansi-instansi terkait yang ada di dalamnya. Paling akhir terima kasih untuk Saudari Ike Moboi, juru bahasa isyarat dari komunitas Tuli Kupang yang juga dengan setia untuk tetap hadir bersama kita untuk mengedukasi setiap orang yang juga ikut dalam siaran kita malam hari ini. Sampai jumpa, kita akan jumpa kembali esok malam di waktu yang sama, dan tetap jaga kesehatan, banyak minum vitamin C, ya. Lalu banyak minum air putih, air hangat, banyak istirahat, tapi yang paling penting dari atas semuanya adalah banyak berdoa. Nah, berdoa ini penting sekali. Kadang-kadang kita lebih banyak berdosa, ya. Nah, berdoa itu bagian dari memutus mata rantai penyebaran COVID, ya. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kasih. Kaki kera. Ada istilah